Selengkapnya terkait peran KTT T20 Indonesia Summit 2022 dalam memperkuat peran G20 untuk menavigasi dinamika global akan diulas oleh Syafinas Nasyar. Pemirsa, sebagai presidensi dari G20, Indonesia tentu akan mengadakan acara-acara pendukung dari G20 itu sendiri. Salah satunya adalah KTT T20 Summit yang diselenggarakan di Bali pada 4 hingga 6 September 2022. Mengapa sih harus diselenggarakan event tersebut? Nah, selengkapnya akan saya bahas dalam KTT T20 2022, memperkuat peran G20 untuk menavigasi dinamika global. Kita masuk dalam slide pertama. Jadi pemirsa, T20 atau Think 20 merupakan inisiatif presidensi G20 Meksiko. Pertemuan T20 pertama diselenggarakan pada Februari 2012 di Mexico City, di mana perwakilan Think Tank dari 19 negara termasuk Australia, Brazil, Tiongkok, India, Jepang, Rusia, Singapura, Turki, dan Korea Selatan hadir untuk berdiskusi mengenai presidensi G20 untuk kemudian dibawa pada pertemuan tingkat tinggi di Los Cabos. T20 menjadi wadah bagi global think tank dan para ahli untuk menyajikan analisis yang komprehensif terkait diskusi yang sedang berlangsung di G20 dan menghasilkan ide-ide untuk mendukung G20 dalam menghasilkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Hasil akhir dari T20 ini nanti akan dipresentasikan kepada G20 Working Groups, para menteri dan pemimpin negara sebagai alternatif kebijakan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pandemi COVID-19 menimbulkan krisis kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan yang sangat besar dalam hampir 1 abad terakhir. Pandemi meninggalkan kerugian yang sangat besar bagi kita untuk pulih di tahun-tahun mendatang. Namun ketika pada tahun 2021 ekonomi dunia pulih dan orang-orang di mana-mana belajar bagaimana melindungi diri dari COVID-19, perang di Ukraina meletus. Sanksi perekonomian, kebijakan proteksionisme atas perang Ukraina-Rusia berdampak pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian seperti pangan, energi, infrastruktur, komunikasi, dan juga teknologi. Reaksi yang muncul dari perang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian di seluruh dunia dalam bentuk kenaikan harga bahan pangan dan energi strategis yang terlalu tinggi, gangguan rantai pasokan, hingga semakin ketatnya kelangkaan beberapa komoditas utama yang penting untuk diimpor ke berbagai industri. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat di berbagai negara, meskipun beberapa negara dengan produksi komoditas mengalami surplus. Dan inflasi juga telah mencapai tingkat tertingginya dalam beberapa waktu terakhir, mengikis daya beli masyarakat secara umum. Kita masuk ke slide selanjutnya. G20 di dalam kepresidenan Indonesia telah mendorong solusi di bawah 3 bidang prioritas. Yang pertama adalah arsitektur kesehatan global. Yang kedua adalah transformasi digital dan ketiga adalah transisi energi berkelanjutan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa T20 ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk T20 Communique. T20 Communique ini akan berbentuk rangkuman yang telah dirangkai oleh Satuan Tugas T20 yang berupa rekomendasi kebijakan. Nantinya komunike ini akan dibawa pada saat puncak acara atau summit G20. Nah, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dirumuskan oleh T20. Di antaranya adalah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah membina pemulihan dan ketahanan. Di dalamnya berisi terkait meningkatkan ketahanan makroekonomi, memperkuat rantai pasokan global dan regional, berinvestasi dalam kesehatan global dan sistem peringatan dini, lalu menciptakan sistem pangan pertanian yang berkelanjutan dan tangguh. Lalu yang kedua adalah pengarus utamaan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Ini mengatasi hambatan finansial dan non-finansial untuk meningkatkan praktik LST. Lalu di dalamnya juga ada memastikan transisi energi yang berkelanjutan, terjangkau, dan andal tanpa meningkatkan resiko keuangan, ketimpangan, dan kemajuan pembangunan terutama di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Lalu di dalamnya juga ada isi memfokuskan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan. Lalu rekomendasi ketiga adalah mengatur transformasi ke masyarakat digital. Di dalamnya berisi menyelaraskan prinsip umum global dalam tata kelola, data, dan juga artificial intelligence. Lalu ada mempromosikan smartization dan digitalization yang bermakna di masyarakat dan pemerintah melalui kolaborasi untuk mencapai SDGs.
Menutup kesenjangan digital dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi digital dalam pengembangan keterampilan, khususnya bagi kelompok rentan dan UMKM. Lalu ada rekomendasi keempat, diantaranya adalah menjadikan ekonomi lebih inklusif dan berpusat pada masyarakat. Di dalamnya ada materi terkait membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan inovatif demi mengantisipasi guncangan di masa depan. Lalu memungkinkan pembelajaran serta keterampilan yang dipercepat dan inklusif untuk mencapai sistem pendidikan yang tangguh dan menuai keuntungan demografis. Lalu juga termasuk melampaui PDB sebagai ukuran kemakmuran. Rekomendasi kelima adalah menghidupkan kembali tata kelola global, di mana di dalamnya berisikan mengelola resiko geopolitik dari meningkatnya persaingan geopolitik dan menjaga kerjasama global, menggunakan kembali lembaga keuangan untuk membiayai barang publik global dan melawan ketidaksetaraan, mengembangkan tatanan internasional yang baru dan sesuai tujuan. Jadi ini adalah rekomendasi yang dihasilkan. Komunike ini bersifat alternatif pemirsa ataupun alternatif kebijakan, bukan hanya sekedar rekomendasi. Sehingga besar harapan Indonesia dan seluruh pemimpin negara di G20 bisa mengadopsi komitmen yang sudah dibuat dan dirangkum oleh G20. Ada salah satu quotes yang saya suka dari seorang novelis asal Prancis, ini adalah Jean-Paul Sartre. Beliau mengatakan bahwa commitment is an act, not a word. Semoga setiap kalimat yang disampaikan dalam G20 ini bisa terlaksana, tidak hanya menjadi wacana. Demikian.